Dan Anton nggak pernah tahu kalau ternyata wanita yang melayaninya di Gunung Bungkus itu adalah ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa dan tetap semangat. Yang pasti itu. Dan cerita kali ini aku akan membawakan sebuah cerita kisah yang kemarin baru aku dengar. Dan cerita ini memang lagi-lagi kembali ke masalah pesugihan, yaitu pesugihan yang memang sangat fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena memang rata-rata Gunung Kumbukus itu terkenal teman-teman. Jadi dan kembali cerita ini juga akan membahas tentang Gunung Kumbukus lagi, dimana teman-teman nanti bisa sharing juga, mungkin kalau ada mungkin teman-teman yang ngambil juga ikut di pesugihan itu kan bisa ngobrol, bisa nanti berbagi cerita juga. Kisahnya itu agak-agak gimana gitu ya. Jadi gini teman-teman, ada sebuah kisah dimana ada seorang pemuda dan pemudi ya. Mereka tuh udah berpacaran lama, tapi karena faktor ekonomi akhirnya mereka berpisah karena mencari kerja, bukan karena perpisahan karena nggak ada cocokan atau tidak, tapi berpisah karena ingin mencari rezeki untuk ke depan mereka. Nah, sebut aja cowoknya itu namanya Doni sama Mira. Nah, dua orang ini karena mempunyai impian yang sama, keinginan yang sama untuk membangun rumah tangga. Nah, mereka pun berusaha untuk mendapatkan biaya karena memang keadaan ekonomi mereka yang keadaan kekurangan, miskin gitu kan. Akhirnya Mira pun merantau, tapi dia tidak menceritakan kemana perginya, kemana merantaunya. Sementara si Doni, dia tinggal di kampung biasalah jadi seorang petani. Petani kalau tidak punya lahan, kalau cuma petani penggarap ya kayak gitulah. Aku juga petani masalahnya, jadi keadaannya ya tetap susah banget ya kayak gitulah. Nah, suatu saat karena waktu udah lama, mereka pun berdua udah merencanakan sebuah pernikahan, hanya karena kepentok modal tapi belum juga dapat terkumpul. Akhirnya si Doni ini punya inisiatif gitu loh, karena udah terlalu lama, udah banyak sekali hal yang dia lakukan, tapi tetap aja dia tetap nggak punya uang, nggak tetap untuk biaya kedepannya tuh nggak ada. Ya udah, akhirnya dia dengar kabar tentang sebuah tempat untuk pesugihan dan kembali lagi ke Gunung Kumbukus. Dia dapat info itu dari temennya yang mengabarkan kalau untuk cepat kaya ya udah jalan instan aja, kamu ke Gunung Kumbukus. Nah, sebenarnya Doni udah ada rasa bimbang lah gimana dia mau ke Gunung Kumbukus, karena dia juga merasa berdosa kan. Tapi keadaan ekonomi yang terus memojokkannya, memaksanya untuk melakukan tindakan yang memang sangat-sangat nggak baik lah sebenarnya. Kalau itu kan, kalau menurut ajaran agama pun kan memang tidak diizinkan sama sekali untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Tapi karena terlalu terpojok ya udah, akhirnya si Doni pun berangkatlah ke Gunung Kumbukus itu dengan berbagai persiapan yang memang udah benar-benar udah dipikirkan masak-masak lah. Dia pun akhirnya berangkatlah ke daerah sana, ke Gunung Kumbukus itu. Sampainya di sana dia pun nemuin namanya juru kunci dan kemudian melakukan ritual. Tapi ada satu hal yang belum dia lakukan, yaitu berhubungan.
Jadi dia harus melakukan ritual yang namanya ritual berhubungan dengan wanita yang ada di situ. Nah, juru kunci pun mengasih saran. Dia memberikan solusi. Ada seorang wanita di kamar yang bisa dia pakai karena dia memang bekerja di situ dan sudah menjadi langganan. Tiap orang yang melakukan mencari pesugihan di situ biasanya berhubungan dengan dia, dan memang juru kunci itu kenal banget sama wanita tersebut. Akhirnya Doni pun disarankan untuk melakukan ritual dengan wanita tersebut. Setelah melakukan nego, udah melakukan semua persyaratan yang diajukan oleh juru kunci, akhirnya Doni pun masuk ke kamar dan melakukan ritual itu. Tapi betapa terkejutnya Doni karena begitu masuk kamar, di dalam kamar itu sudah ada seorang wanita yang sangat dikenalnya. Dia begitu kaget, begitu shock karena wanita itu adalah Mira. Mira yang selama ini pergi untuk mencari nafkah, untuk ikut mencari modal buat biaya pernikahan mereka, ternyata bekerja di Gunung Kemukus tersebut. Dan Mira pun juga begitu, dia begitu kaget, begitu shock. Dia tak pernah menyangka kalau ternyata Doni melakukan jalan yang tak pernah Mira pikirkan, yaitu mencari pesugihan di Gunung Kemukus. Mereka pun sama-sama kaget lah, udah pastilah. Doni pun shock, si Mira pun shock. Tapi semua udah terlanjur, dan itu memang harus dilakukan. Akhirnya untuk mempercepat ritual, mereka pun akhirnya melakukanlah perbuatan itu. Mereka melakukan hubungan suami istri. Jadi bukan dengan wanita lain yang tidak Doni kenal, tapi justru dengan Mira, wanita yang sangat dikenalnya dan sangat dicintainya, ternyata kerja di tempat itu. Nah, setelah mereka selesai melakukan hubungan di situ, hubungan suami istri itu, mereka pun menyesal. Tapi apapun sudah terjadi lah, mereka pun mau tidak mau memang harus melakukan perbuatan itu, melakukan ritual itu, ya ritual yang sangat tidak disangka lah, ritual yang tidak disangka kalau mereka melakukannya dengan pasangan yang sangat-sangat dikenalnya itu. Akhirnya setelah melakukan ritual itu, melakukan hubungan badan, Doni pun mengajak Mira untuk pulang ke kampung mereka lagi. Kejadian itu menjadi rahasia mereka berdua, dan mereka benar-benar menjaganya supaya kejadian di Gunung Kemukus itu tidak satu orang pun yang tahu. Mereka pun akhirnya pulang, dan setengah tahun kemudian mereka melakukan pernikahan, dan rahasia itu masih tetap terjaga. Doni mempunyai sebuah usaha yang semakin meningkat hingga akhirnya 6 bulan itu kemudian dia bisa menyunting si Mira tersebut. Kehidupan pun terus berjalan, mereka pun hidup enak karena memang sudah melakukan udah kaya, udah melakukan ritual di sana sehingga mereka udah kaya, dan kehidupan mereka pun semakin terjamin lah. Akhirnya Mira pun tak lama kemudian hamil 9 bulan, akhirnya melahirkan. Tapi
anaknya meninggal. Padahal pas lahir itu sehat. Tahu-tahu anaknya meninggal. Sudah, kemudian setelah meninggalnya anak itu kekayaan Doni semakin, dan Mira itu semakin bertambah terus gitu. Akhirnya 3 tahun kemudian Mira pun bunting lagi, hamil lagi, melahirkan, dan kemudian meninggal lagi. Hal-hal ini membuat Doni teringat pada apa yang telah dilakukan mereka berdua, bahwa kekayaan mereka itu memang tetap dari Gunung Kemukus meminta tumbal, dan yang jadi tumbal adalah ternyata anak-anak mereka. Kekayaan mereka ternyata tidak menjamin mereka bahagia. Rasa bersalah, depresi, akhirnya membuat Mira sakit. Doni pun semakin bingung juga, karena memang penyesalan itu memang selalu datang terlambat kan. Dan ya akhirnya ya gitulah. Mira akhirnya depresi. Tiap malam dia merasa seperti didatangi oleh penguasa atau setan penunggu Gunung Kemukus itu, dan selalu minta tumbal lagi untuk Mira supaya hamil, kemudian melahirkan dan diambil lagi sama penguasa Gunung Kemukus itulah, untuk dijadikan tumbal anak-anak dari mereka berdua itu. Hal-hal itu membuat Mira semakin depresi, tiap hari semakin bertambah. Mengetahui hal itu, akhirnya si Doni membawa Mira lah untuk berobat ke rumah sakit. Tapi tetap saja hal itu tidak membuat Mira sembuh, ya semakin parah bahkan kan. Sedikit demi sedikit akhirnya harta benda yang dimiliki Doni dan Mira pun menipis, habis. Dan itu mereka sadari setelah 4 tahun kemudian. Harta mereka sudah mulai tidak ada. Akhirnya mereka pun berkonsultasi lah dengan orang-orang pintar, orang-orang dengan saudara-saudaranya. Dan akhirnya mereka pun ke tempat seorang pintar, seorang kiai lah kalau di tempat-tempat aku tuh, orang-orang macam itulah. Mereka pergi ke sana dan akhirnya mendapatkan wejangan lah apa yang harus dilakukan untuk si Mira bisa sembuh dan mereka tidak terganggu lagi oleh gangguan dari penunggu-penunggu penguasa dari Gunung Kemukus tersebut. Dan akhirnya Doni pun ya meninggalkan semua kekayaannya. Setelah habis-habisan, akhirnya dia tidak mau lagi berhubungan dengan penguasa makhluk gaib. Setelah melakukan ritual-ritual lagi, dia pun hidup miskin lagi lah, hidup seperti apa adanya, jadi seorang petani. Begitupun dengan Mira, dan mereka semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus semua kegilaan yang pernah mereka lakukan dengan mencari pesugihan di Gunung Kemukus itu. Dan dari situ mereka akhirnya pun sadar memang tidak semua kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan mempunyai harta yang banyak, tapi dengan ketenangan lah mereka akhirnya bisa melanjutkan hidup mereka. Mira pun depresinya semakin hilang setelah mendapat beberapa kali ritual atau wejangan dari orang-orang pintar itu, dan mereka pun akhirnya melanjutkan hidup dengan apa adanya tanpa melakukan hal-hal yang negatif lagi. Mereka pun menjadi seorang petani seperti biasa dengan semua kekurangannya, dan mereka ternyata bahagia
setelah Mira lahiran lagi dan mendapatkan seorang momongan. Dan sejak itu mereka akhirnya menyadari bahwa anak ternyata lebih berharga dari harta-harta yang diberikan oleh penguasa Gunung Kemukus tersebut. Nah, ada sekian dulu teman-teman. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen untuk cerita-cerita selanjutnya ya. Terima kasih.